Halo, jumpa lagi dengan Pak D di channel Teman Trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Besok tanggal 1 minggu depan, tanggal 1 sampai tanggal 5 itu kebetulan minggu terakhir April dan pada Seninnya tanggal 1 kebetulan menjadi momen Hari Buruh. Ini Pak D ucapkan selamat Hari Buruh untuk semua karyawan dan karyawati tentunya. Oke, seperti biasa kita akan sajikan forecast mingguan. Di sini pairnya kita ke gold. Langkah yang Pak D lakukan pertama-tama sebelum menganalisa market untuk mencari opportunity untuk entry. Pertama kita lihat dulu berita apa yang high impact volatilitasnya tinggi di minggu depan itu dari 1 tanggal 5. Ini dimulai tanggal 1. Nanti ini Seninnya sudah ada malam jam 9-nya. ISM Manufaktur PMI Amerika. Dan ini sudah saya rangkum. Sudah kita rangkum di sini. Jadi nyaris tidak ada hari tanpa news untuk minggu ini. Sebenarnya minggu ini boleh saya katakan sebagai minggu keramat. Ya karena memang keputusan bank-bank sentral itu terbit di minggu ini, salah satunya ini RBA ini dari Aussie Selasa jam 11-nya itu ada keputusan suku bunga dan Fed itu sendiri nanti Rabu malam atau Kamis ini hari jam 1, insya Allah nanti kita akan sharing bersama-sama umum nanti di TT. Silahkan gabung bagi yang berminat. Esok harinya Kamis ada ECB interest rate decision, juga itu urusan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Euro. Jumatnya ini luar biasa. Jadi paginya itu sudah ada statement on monetary policy dari RBI. RBI itu Bank Sentralnya Aussie. Jadi memang agak agak ada rentan waktu itu RBI itu, tidak seperti bank lainnya dari keputusan dan dari statementnya. CAF sendiri ada inflasi rate, Kanada ada pengumuman tingkat pengangguran unemployment rate-nya dan ditutup dengan non-farm payroll NFP pada Jumat malam jam 19.30 ini. Ini sudah saya rangkum, jadi kita minimal minimal kita tahu di jam-jam tersebut pada hari-hari tersebut akan ada high impact news di mana akan ada volatilitas dan di situ pasti ada karena yang menggerakkan harga itu yang mereka. Oke. Selanjutnya kita ke faktor penunjang lainnya. Faktor penunjang lainnya apa Pak dengan itu? Ya di sini memang kita itu selain technical analysis kita susupi kita memang mengadopsi sentimen dan fundamental itu sendiri. Jadi memang teman trading khususnya padi itu tidak bisa berdiri sendiri. Intinya pakai teknikal, sudut pandang sentimennya pakai COT, dan melihat perkembangan update-nya pakai berita itu sendiri yang notabene adalah yang ada di kalender ekonomi. Ini COT yang terbit tanggal 25 April kemarin untuk trading tanggal 1 sampai 5 minggu depan dan karena kita akan bahas gold, kita monitor ke goalnya saja dulu, yang lainnya nanti insya Allah menyusul. Jadi jumlah buyernya sekian, jumlah sellernya ada penambahan sekian, jumlah sentimen untuk perubahan sentimennya buyer keluar sekian, seller juga ada keluar sekian. Jadi
walaupun sama-sama masuk dan sama-sama keluar di sini memang ada tidak keseimbangan di mana Bayern masih dominan, tapi di sini dikatakan setelah kita rumuskan eh, masih akan bullish sesuai tren mayornya di dalam chart yang kita lihat bersama, memang itu bullish. Tapi bullishnya itu ada potensi koreksi. Makanya kita akan memanfaatkan di sini, kita cari mana level-level koreksinya dan mana level-level penerusan trennya untuk kita ambil posisi. Jadi ambil posisi sell-nya itu memang dalam ranah kita menyikapi data ini dan ambil buy-nya kita dalam ranah apa? Dalam ranah ikut tren. Oke itu. Terus ini trading plan Pak D minggu ini. Saya hanya akan trading pair-pair ini selain gold. Jadi gold itu tetap apapun entry-nya gold itu duluan kalau saya. Ini nanti saya sekitar ada 15-an pair yang saya monitor. Di sini pair yang berkorelasi antara COT dan indeksnya. Ini COT sendiri dan ini indeks berdiri sendiri. Semua pada tahu kalau memang ada yang ikut di Castle tahu cara membuat trading plan. Ini trading plan saya tidak akan entry selain pair yang ini. Dan saya akan menunggu momen di saat pair-pair yang sudah menjadi trading plan. Pak D, kalau enggak saya yang menunggu. Di sini memang kuncinya tuh kita tuh harus sabar menunggu. Makanya ini sebagai solusi. Kalau kita memang tidak sabar menunggu dengan banyak pair seperti ini, minimal pair yang ada di trading plan. Kita menunggu yang satu jenuh daripada kita entry di luar plan, lebih baik kita mencari setup pair lain yang disuguhkan di mana pair itu yang sudah sesuai dengan trading plan dan masuk area baru kita masuk. Kalau belum ya kita menunggu sembari mencari pair lain sampai ketemu. Di sini memang ya, misalkan ada kesempatan lebih dari 3 kita ambil, 7 pun kita ambil. Demikian juga kebalikannya. Kalau memang nggak ada setup ya kita nggak ambil. Jadi itu salah satu bentuk komitmen dan konsisten. Dari 10 trading plan pun muncul setup 10 kita ambil semua. Demikian juga kalau nggak ada signya, nggak ada setup ya kita berhenti. Karena tidak entry adalah sebagian dari trading. Oke lanjut. Kita langsung ke chat. Kita langsung ke chat, dari segi sentimennya sudah sekilas, dari segi beritanya sudah sekilas. Oke, kita langsung ke chat. Ini girl, girl ini memang eh, tren besarnya itu masih bullish. Hmm. Saya melihat di sini kita tangkap dulu mana awal bullishnya dimulai dari mana, momentum bullishnya dan berhenti di mana. Ruang konsolidasinya itu ringnya mana kan itu. Ini ya, sebentar ini tak pindah ke atas. Oke, kita ke 4 karena untuk intraday bahkan ini sampai seminggu nanti mungkin market itu karena banyaknya news dan volatilitasnya luar biasa maka kecenderungan nanti walaupun sideways walaupun choppy tapi ringnya itu luar biasa Kak. Maka kita mencari kesempatan untuk entry buy sell di sini karena apa ya ringnya itu memang besar kalau ke. Oke, pertama secara tren dan kita tarik awal kenaikan dari sini. Ini support, support, support. Terus akhir sebuah kenaikan itu mana Pak Di? Jadi sono. Ya itu kan. Coba kita tandai ya. Ini awal dari kenaikannya. Ini awal dari kenaikannya. Dan ini akhir. Jadi adalah dua-duanya itu swing penting. Swing point bawah dan ini swing point atas. Atau pivot bawah, pivot atas. Nah,
awal dari momentum naiknya ini itu berhasil ngebreak level penting juga yang notabene adalah sebagai swing point juga di sini awalnya. Harga berhasil broken, retrace tapi tidak ngebreak low-nya, swing low-nya nggak di break, malah membuat higher high, membuat high baru di sini. Setelah membuat high baru, dia turun, ini turun, dia membuat low yang notabene itu higher low, low yang belum tidak lebih rendah dari low sebelumnya, dan dia membuat lower high juga. Nah, maka di situ bisa dikatakan, disimpulkan, kalau harga itu sebenarnya mulai dari ring atas, ring bawahnya ini. Ini ring atasnya, swing point atas, dan ini swing point bawah. Karena kedua swing ini belum berhasil di break harga. Oke ya, kira-kira paham, pelan-pelan saja. Terus terciptanya swing high itu sendiri itu ngebreak swing yang mana, yang notabene apakah swing itu sudah layak menjadi pivot point. Ini sekilas sudah layak menjadi pivot point. Jadi pertama kita kunci mayor ringnya, kita bicara ring saja. Ini mayor ringnya, kita kunci di sini. Ini mayor ringnya. Oke. Karena ini level penting, level yang di broken itu adalah level penting. Terus level bawahnya mana? Level bawahnya adalah ya pivot point low-nya itu atau swing low-nya itu sendiri. Ini swing low-nya. Sini, ini swing low-nya. Bisa dari sini. Oke. Ini. Horizontal line itu adalah support resisten penting intraday dalam minggu ini kawan-kawan ya. Ini memang level-level penting. Di sini kita mempunyai gambaran setelah harga itu membuat higher high dari sebelumnya, dari low ngebreak membuat high dan low, yang di sini lebih simpelnya saya katakan swing high dan swing low penting yang merupakan pivot point, dan harga itu masih masih main-main di level-level itu, dan ini level penting yang dimana dengan ngebreak level ini terciptalah higher high. Oke. Dan ini masih kekeh, swing low-nya masih kekeh. Terus ini juga level penting kawan-kawan, karena level ini di break dan menciptakan higher high. Ini level penting. Oke, kita tandai saja dulu. Yang penting kita tandai. Menjadi lebih penting karena di situ juga sejajar dengan support resisten. Oke. Sesuatu itu akan lebih penting kalau ditunjang dengan support resisten, apalagi support resisten mayor. Itu sangat luar biasa. Sekilas setelah kita tandai level-level pentingnya dan ada garis bantu trend, kita sudah mempunyai gambaran. Secara teknikal kita sudah mempunyai gambaran. Kalau goal itu mau kemana, kita ambil di mana. Kalau turun, ambil di mana. Kalau naik, ambil di mana. Ini bahasanya bukan turun naik, tapi uptrend, downtrend. Ini masih uptrend. Jadi karena mengacu pada data tadi, yang data sentimen, gold itu masih bullish dan cenderung bullishnya itu akan koreksi. Berarti kita tangkap swing high-nya ini. Karena potensinya gold itu bullish tapi koreksi, kita kunci. Berarti level ini level terakhir bullishnya, kalau memang naiknya itu hanya sebuah koreksi dan akan turun, baru akan meneruskan perjalanan. Tuh.
Tadi yang Pak disampaikan di depan ini label penting yang di broken. Makanya ini menjadi ringnya itu sendiri. Ring atas, ring bawah, yang dua-duanya kebetulan pivot point juga. Dan ada ring tengahnya. Ini ring tengahnya. Ini juga menjadi label penting karena membuat daya rek. Dan ini di kiri jauh juga membuat daya rek ini. Oke, satu, kita akan mencari peluang di mana harga nanti akan main-main dulu di ring-ring ini. Di ring-ring ini akan main-main dulu sampai mana yang dijebol. Jebol ke atas dia kemungkinan dia akan naik, jebol ke bawah kemungkinan dia akan turun. Maka sesuai dengan berita tadi, data-data yang rilis itu walaupun sideways potensinya ringnya besar dan di situ bisa kita manfaatkan untuk mencari profit. Oke, yang kita lakukan kita akan monitor level penting pertama yang dimana sebagai level psikologi level 2000. Saya akan menunggu harga di situ. Bila harga ini naik, kita akan percobaan mengambil sell dari di 2000 dan kita akan target di mana? Ya satu, kita toleransi dengan trendline ini dan ada level penting di kiri yang notabene-nya sebaris dengan support resisten 1980, kita TP di sekitaran situ. Oke, ini ya. Ini. Terus selanjutnya bila harga sampai di situ kita manfaatkan ini karena level penting tadi kita memanfaatkan B di situ dengan TP tetap di level penting atasnya. Oke, itu. Dan ini yang lebih penting. Kita kunci level-level support asisten penting yang notabene-nya akan membuat harga itu satu menuju tujuannya, targetnya. Dua itu sudah mematahkan ring kecilnya, yaitu di sekitaran 2010. Tuh, sekitaran 2010 dan bawahnya di sekitaran 75 dan 80 itu sendiri. Ini kita pantau karena di sini satu sebaris dengan label penting kirinya yang notabene di tengah-tengah sebagai ring minornya. Itu kita pantau itu dan kita akan mengambil kesempatan ikut arus apa yang mau harga kemana kita ikuti saja. Yang penting target-target label pentingnya sudah kita tandai. Satu, opsi sell. Opsi sell nanti bila dolar mengalami penguatan, kita tunggu sampai level 75 itu di broken dulu. Ini biar di broken dulu. Valid broken. Paling tidak 4. Nanti kita tunggu di level pentingnya. Level penting itu rectangle biru ini yang kebetulan sebaris 1980 dan di trendline itu kita mencari sell targetnya di 1950 ini ya, pastikan konfirmasi kalau ambil ini. Saya yakin ini akan kalau ini nanti sesuai akan membuat kita banyak profit di situ. Kebalikannya bila nanti news itu dolar mengalami penguatan. Dolar mengalami ini opsi dolar penguatan. Kalau dolar nanti mengalami pelemahan, kita tunggu level penting itu di broken. Level pentingnya mana Pak? Di level pentingnya 2000. Jadi level pentingnya 2000, targetnya 2010 ya. Karena 2010 itu merupakan pivot juga. Kita lebih prepare menunggu level 2010 itu di broken. Ini biar ini di broken dulu. Kita tunggu seperti di bawah. Kita tunggu retrace-nya. Satu di level trendline. Dua di rectangle yang notabene-nya juga level pivot penting di kirinya dan sebaris dengan level psikologi. Kita tunggu di sekitaran situ. Kita ambil B dengan target awalnya di 2025. Oke. Dan nanti kalau harga itu sudah sampai di sini, kita itu hanya memantau arus.
memantau arus. Di mana level 25 itu di broken, harga itu potensi kesananya itu sangat tinggi. Tuh. Demikian juga level bawah, bila level 50 ini di broken, kita tinggal mantau saja harga itu ke sini, bahkan bisa ke bawah. Oke, situ. Jadi pastikan dengan benar cara pembacaannya, cara menganalisanya, ya minimal ini kami sajikan yang dengan model yang paling sederhana. Jadi itu dari Pak D, semoga bermanfaat. Ya perlu saya ingatkan kembali kalau minggu depan itu minggu-minggu memang minggu keramat bagi trader dan banyak momen ditunggu. Apakah kita mau press in, apakah kita mau menunggu itu. Nah, itu semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Demikian dari Pak D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.